Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini, di tempat ini maupun di rumah. Mari kita siapkan kita untuk menyembah Tuhan. Kami berkumpul Tuhan untuk menyembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Curahkan kuasa Roh
dalam satu minggu ini Tuhan, kami telah melewati bersama Engkau Yesus. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Apapun yang terjadi di negeri ini Tuhan, kami tetap memandang Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan Kau akan memulihkan negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan memulihkan bangsa kami Yesus. Kami percaya Yesus, karena Engkau Allah yang luar biasa hidup kami. Karena Engkau Allah yang dahsyat buat kami Tuhan. Kami percaya Yesus, kami percaya akan kuasa-Mu, akan kedahsyatan-Mu. Kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kau selalu memberikan yang terbaik buat kami Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap memandang Engkau Yesus. Terima kasih ya Yesus. Kami serahkan semua ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Allah kita Allah luar biasa. Amin. Haleluya. Kita diberi yang terbaik buat Tuhan. Dengarkanlah suara nafir. Haleluya. Pagi hari ini. Amin. Ku diberi kuasa. Amin. Haleluya. Kuasa dan kemuliaan
Yesus Tuhan yang bisa memulihkan untuk bangsa kita. Amin, haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Amin, haleluya. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Haleluya, katakan dengan semangat. Yesus, amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Rasakan kemuliaan-Mu, ya Allah-Mu. Rasakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Mari saudara kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk kasih kemurahan Tuhan, di mana kami boleh bersekutu baik tempat ini maupun di mana saudara berada pada hari ini.
Sebentar kita akan belajar sebagian firman-Mu, biarlah apa yang kami nikmati hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, di mana kami menikmati kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang berfokus tentang apa yang disebut dengan corona. Mereka boleh menghabiskan uang untuk membeli suplemen untuk supaya sehat, atau mungkin hal-hal lain yang dikerjakan. Waktu demi waktu difokuskan tentang berita-berita, perkembangan-perkembangan yang ada tentang corona, seperti itu. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, kita lupa bahwa kita sedang berada disebut dengan zaman akhir atau akhir zaman. Kita lupa dengan sibuknya kita, berfokus kita kepada hal-hal yang disebut COVID-19 ini, masalah-masalah yang sedang terjadi. Kita ini lupa apa yang disebut dengan fokus dengan yang namanya Yesus Kristus. Kita lupa fokus untuk membuat diri kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan pagi ini saudaraku, kita perlu meletakkan segala hal-hal yang lain dan kita berfokus tentang bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan di dalam Matius 3 ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kisah ini adalah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, dan selesai dibaptis, langit terbuka, turun, di mana burung merpati, dan ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kata berkenan ini dalam bahasa aslinya artinya adalah disukai. Itu bukan sekedar Tuhan mencintai, tapi Tuhan itu suka. Sehingga dikatakan kata berkenan itu adalah artinya suka. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan? Dan kita akan belajar beberapa hal pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul yang ke-13 ayat yang ke-22. Kita akan lihat bersama saudaraku. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa Daud ini menjadi bagian kesukaan Tuhan, sehingga dia berkata, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan, seorang yang aku sukai. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, hal ini jauh lebih penting yang harus terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan sekedar kita fokus dengan hal-hal yang sedang terjadi pada hari-hari ini, sehingga kita lupa menata hidup kita, supaya kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita ini dalam posisi yang disukai oleh Tuhan. Saudara yang kasih, kita belajar pada pagi hari ini, bagaimana kita ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memilih Daud dan dikatakan, aku berkenan kepada Daud bin Isai ini, pasti ada alasan siapa Daud ini. Dan kita belajar beberapa hal supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang lain. Yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan, yaitu Daud adalah orang yang mengutamakan Tuhan. Daripada kepentingan dirinya, Daud ini orang yang mengutamakan, menomorsatukan Tuhan. Dan apakah kita ini orang yang seperti itu? Ataukah hal-hal yang lain, kesibukan-kesibukan yang lain,
itu menjadi fokus dalam hidup kita, sehingga kita lupa dengan Tuhan. Kita akan lihat di dalam Mazmur 132 ayat yang ketiga, 4, dan 5. Yang ketiga saya katakan demikian, kita akan baca sama-sama saudaraku. Mazmur 132 ayat yang ketiga. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Ayat yang keempat, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Ini Daud, saudaraku. Dia tidak mau masuk ke rumahnya aja, dia tidak mau. Bahkan dia tidak mau tertidur, bahkan tidak terlelap. Saudara mesti tahu apa arti terlelap itu dengan tertidur berbeda. Kalau orang tertidur benar-benar dia tidur, mengejamkan mata, lalu dia berbaring, lalu tidur. Kalau terlelap itu biasa seperti ini. Mungkin ketika sudah ke gereja, tiba-tiba saudara itu terlelap. Sekejap itu saudara mengantuk sekejap dan saudara kaget. Itu terlelap saudara. Daud berkata, itu pun dia jaga supaya tidak terlelap. Dia tidak mau seperti itu. Kenapa saudara? Dia katakan pada ayat yang ke-5 dikatakan, sampai aku mendapatkan tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Daud melakukan hal itu karena dia berpikir gini, dia ingin mengutamakan Tuhan sampai Tuhan mendapatkan tempat untuk Tuhan. Baru dia mau masuk ke rumahnya, mau tidur, dan tidak terlelap lagi. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini bukti kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan. Karena Daud ini mengutamakan akan Tuhan lebih dari segalanya. Sehingga saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini kita mesti harus mengutamakan Tuhan. Sampai Tuhan memiliki tempat, kediaman, dan bisa tinggal nyaman rasanya. Dan kita tahu tubuh kita adalah bait daripada Roh Kudus, di mana Tuhan bisa tinggal di dalam hidup kita. Sampai Tuhan berkata, kalau kamu buka pintu, aku akan masuk dan diam bersamamu, makan bersamamu. Saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini, situasi seperti ini saudara mesti saudaraku, menyediakan tempat bagi Tuhan. Bukan menyediakan hati kita untuk hal-hal yang lain, tapi menyediakan hidup kita, menyediakan hati kita untuk Tuhan, supaya Tuhan bisa tinggal di dalam hidup kita. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang saudara lakukan, saudara, dalam hidup ini? Utamakan Tuhan. Dan saudara bisa berkata, sampai aku mendapatkan tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Baru kita boleh mengerjakan bagian kita yang lain. Bagian pertama yang kita pelajari pada hari ini adalah, biarlah kita ini boleh mengutamakan Tuhan, supaya kita berkenan. Hal yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, yaitu kita mesti juga bisa intim dengan Tuhan. Bukan sekedar meletakkan Tuhan lalu dibiarkan begitu saja. Tapi kita punya hubungan yang intim, kita punya hubungan yang close dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Bukan sekedar membiarkan Tuhan begitu saja, tapi kita boleh yang namanya memiliki kedekatan dengan Tuhan. Mazmur 5 ayat yang ketiga dikatakan, saudaraku kasih Tuhan. Mazmur 5 ayat yang ketiga. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Dikatakan saudaraku kasih Tuhan. Menarik sekali ayat ini bahwa Daud bukan sekedar meletakkan Tuhan di dalam
tempat kediamannya, tetapi dia juga orang yang mau intim, mau dekat dengan Tuhan. Sampai dia berkata, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar suaraku. Apa artinya pada waktu pagi engkau mendengar suaraku? Artinya bahwa Daud ini setiap pagi bangun dan menyampaikan perkataan-perkataan, berbincang-bincang dengan Tuhan. Sampai dia berkata, Tuhan mendengar suaraku. Itu setiap pagi, saudaraku. Itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Apa yang saudara lakukan setiap pagi? Setiap pagi jam 3 saya bangun atau jam 4 saya bangun, saya duduk. Saya coba membaca Alkitab beberapa ayat. Saya coba tulis apa yang Tuhan katakan. Saya coba menyembah Dia dan lain sebagainya. Setiap pagi kita intim dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, sehingga Daud berkata, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar suaraku. Karena kita sedang berbincang-bincang dengan Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini biarlah kita punya waktu untuk berbincang, ngobrol dengan Tuhan. Yang berikutnya dikatakan bukan sekedar berbincang, saudaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Mengatur, bukan asal-asalan. Ditata persembahan buat Tuhan. Korban buat Tuhan. Pengagungan buat Tuhan itu harus terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita bisa gunakan untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita bisa menyanyi worship untuk menyembah Tuhan dengan perkataan-perkataan kita. Tapi mungkin juga kita bisa menyisihkan harta kita untuk persembahan bagi Tuhan. Jadi saudaraku kasih Tuhan, itu semuanya ditata, bukan asal-asalan. Jadi saudaraku kasih Tuhan, Daud adalah orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan dia berkata dalam firman-Nya, pada waktu pagi aku mengatur persembahan dan aku menunggu-nunggu. Saudaraku kasih Tuhan, aku menunggu-nunggu. Bukan sekedar dia dekat berbicara dengan Tuhan, menyampaikan isi hatinya, menyampaikan keluh kesahnya, lalu menyembah Tuhan selesai. Tapi dikatakan dia menanti-nanti, dia menunggu-nunggu. Menunggu apa, saudaraku? Menunggu apa yang Tuhan ingin sampaikan. Menunggu apa yang Tuhan ingin beritakan. Menunggu apa yang Tuhan ingin sampaikan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Bukan selesai. Pernahkah sudah menunggu waktu itu untuk tenang sejenak menantikan Tuhan, apa yang Tuhan mau Dia sampaikan dalam hidupmu pada hari ini? Saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan kita buat hidup kita, waktu kita habis bukan untuk mencari Tuhan, bukan untuk melakukan sesuatu kedekatan dengan Tuhan supaya berkenan. Tetapi saudaraku kasih Tuhan, saudara lakukan supaya berkenan kepada orang lain, kepada manusia. Supaya kita diperkenan oleh manusia, tidak ada gunanya. Kita perlu diperkenan oleh Tuhan. Milikilah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jangan habiskan waktumu untuk membangun perkenanan manusia, untuk membangun perkenanan diri sendiri, kepuasan diri sendiri, main game, waktunya dihabiskan begitu rupa, bahkan untuk Tuhan pun tidak ada waktu. Saudaraku yang kasih Tuhan, yang ketiga apa yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini, saudaraku, yaitu kita mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Saudara kasih Tuhan, kita punya ilmu, kita punya kepandaian, tetapi kita perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bukan mengandalkan ketika kita punya masalah yang besar, bukan mengandalkan ketika kita memiliki problem yang begitu rumit, tapi kita mengandalkan
dalam segala perkara. Baik itu kecil sampai hal yang paling gede, kita mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37 dikatakan, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan pada Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Yang ditulis di sini saudaraku yang kasih Tuhan bahwa Daud ini ketika dia berurusan dengan singa, dia berkata Tuhanlah yang melepaskan. Ketika dia berurusan dengan beruang, dia juga berkata Tuhan yang melepaskan. Dan ketika dia menghadapi orang Filistin, dia juga akan berkata, Tuhanlah yang akan melepaskan. Kalau Tuhan sudah menolong aku dengan singa dan beruang, Tuhan pun akan menolong aku dari tangan orang Filistin. Dia berkata, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi saudaraku kasih Tuhan, bahwa ada bagian yang saudara mesti buat dalam hidup ini. Bahwa dalam masalah hidup ini, besar atau kecil, kita mesti bersandar kepada Tuhan. Di dalam Yeremia dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita tidak punya apa-apa. Kalau Tuhan tidak memberi kemenangan dalam hidup kita, kita tidak akan pernah bisa menang. Jadi saudara pengasih Tuhan, dalam hidup ini, dalam mencari rezeki, dalam bekerja, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara kerjakan, saudara mesti belajar bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, apapun dalam hidup ini. Apalagi di dalam tengah-tengah situasi seperti ini. Ada bagian yang perlu dalam hidup ini. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Saudara akan kecewa, bahkan tuh terkutuk. Tapi mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Kadang di dalam hidup saya ketika saya menghadapi masalah, saya berpikir, kalau Tuhan dulu tolong, pasti hari ini pun Tuhan tolong. Kalau perkara-perkara yang dulu Tuhan selesaikan, hal yang ini pun Tuhan pasti selesaikan. Saya ingin mau berkata, seperti Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan di cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia juga, Tuhan jugalah yang akan melepaskan. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Hal yang terakhir, saudaraku yang kasih Tuhan, yang perlu saudara lakukan supaya saudara bisa berkenan di hadapan Tuhan, adalah yang disebut dengan bertobat, saudaraku. Kalau ada kesalahan dalam hidup kita, kita mesti bertobat. Kalau ada teguran dalam hidup kita, kita coba tarik nafas, dan kita coba koreksi hidup kita, dan kita perlu bertobat. Apakah Daud tidak pernah punya kesalahan? Dia ada kesalahan. Tapi permasalahannya, dialah orang yang mau bertobat. Di 2 Samuel 12 ayat yang 13 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Dampak dari dosa adalah mati. Tapi ketika Daud itu bertobat, dinasihati oleh Nabi Natan soal Batseba, dan ketika dia bertobat, dia merasa bersalah, dan dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni
Dan Tuhan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam hidup ini, situasi hari ini, kita tidak perlu fokus begitu rupa sampai saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak perlu mengalami ketakutan yang begitu sampai kita merasa tidak bisa rasa takut yang begitu rupa. Lepaskan itu dan arahkan hidup kita kepada Tuhan. Buat hidup saudara dan saya mendapat perkenanan Tuhan. Maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi besok kita akan ada perjamuan kudus. Biarlah ini menjadi keintiman kita dengan Tuhan kembali. Besok kita akan menyambut perjamuan kudus Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian di mana kita dekat dengan Tuhan. Besok kita menyambut perjamuan kudus Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian di mana Tuhan mendapat tempat tinggal di dalam hidup kita. Menjadi Allah yang nomor satu tinggal di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain yang bertata di dalam hati kita. Kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, saudara dan saya akan mengalami kemuliaan yang datang daripada Tuhan. Dia Tuhan yang akan menyelesaikan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Jiwaku merindukanmu. Kalau sudah yang beratan, kita bangkit sama-sama, saudara. Kita ajarkan lagu ini. Biarlah dasar kita berkenan adalah hati yang merindukan Tuhan. Singer bisa, MC bisa membantu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Aku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku, atas lagi. Jiwaku merindukanmu. Ini hati kami Tuhan. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Kita mau bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang bersyukur untuk pagi hari ini. Bapa di surga, Engkau yang memiliki hidup kami. Buat kami punya kerinduan akan Engkau Tuhan. Mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan supaya kami boleh didapati berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami bukan sekedar mendekat, bahkan mendekat, lebih dekat lagi
hari lepas hari. Situasi yang ada bukan membuat kami menjauh, karena tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Situasi yang seperti kami boleh mendekat kepadamu lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, jadilah Engkau berkenan kepada Tuhan di akhir zaman ini. Buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya di dalam Yesus Kristus, dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai hidupmu pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Semua kita yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian terakhir.